hadir di TV News Mada Purwokerto. Banyak sekali ajang kompetensi bergengsi yang sudah diraih oleh siswa dan siswi SMA Negeri 2 Purwokerto. Hal ini tidak luput dari bagaimana cara siswa dan siswi SMA Negeri 2 Purwokerto mengusahakan untuk dapat lolos dalam ajang kompetensi tersebut. Lalu kabar baiknya, SMA Negeri 2 Purwokerto mendapati beberapa siswa lolos dalam ajang kompetensi bergengsi, yaitu yang bernama Olimpiade Sains Nasional atau yang biasa dikenal sebagai OSN. Jadi Prasanti Nurikayana dan Putri Eka Wahyuningtyas akan mewawancarai narasumber terkait secara langsung di tempat. Silahkan Prasanti Nuri dan juga Wahyu Eka. Selamat sore pemirsa, di sini dengan saya Prasanti Nurikayana dan saya Putri Eka Wahyuningtyas. Kami di sini sudah bersama dengan salah satu narasumber kami yaitu Fairuz Zaki. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan kepada narasumber. Baiklah. Zaki, kira-kira bagaimana rasanya mengikuti kompetisi bergengsi seperti OSN? Pastinya saya merasa senang sekali karena meskipun saya sudah mengikuti ajang OSN ini sejak saya menduduki bangku SD, tapi ini adalah pertama kalinya saya bisa menjadi salah satu dari sebagian besar orang yang bisa masuk ke dalam tahap nasional. Jadi tentunya saya merasa sangat senang sekali. Lalu bagaimana kamu mempersiapkan dirimu untuk melangkah di jenjang nasional itu? Pastinya untuk mengikuti ajang OSN ini saya memiliki dua persiapan, yaitu yang pertama ada persiapan materi, kemudian yang kedua ada persiapan mental. Untuk persiapan materi sendiri saya memiliki beberapa metode. Yang pertama adalah belajar mandiri. Jadi saya mempelajari materi-materi berasal dari YouTube ataupun catatan-catatan. Kemudian yang kedua, saya mengikuti berbagai pelatihan, yaitu ada pelatihan offline ataupun pelatihan online yang juga disediakan oleh sekolah ataupun menggunakan biaya sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk pelatihan mental, pasti seperti yang kita ketahui, kalau misalnya OSN itu kebanyakan besar masalah orang itu adalah ngeblank saat mengerjakan soal-soal. Jadi pastinya untuk bisa mempersiapkan ataupun meminimalisir agar tidak terjadinya hal itu, saya mempelajari berbagai latihan-latihan soal. Sehingga pastinya saya akan menjadi lebih siap untuk menghadapi soal-soal yang ada di OSN nanti. Begitu. Baiklah, selanjutnya bagaimana rasanya bisa bersaing dengan peserta dari seluruh Indonesia pada ajang OSN tersebut? Ya, pastinya saya sangat merasa senang sekali karena dengan saya bisa bertemu dengan banyak pesaing dari berbagai daerah, saya juga memiliki banyak relasi. Dan tentunya itu sangat menguntungkan bagi saya sendiri karena saya bisa mengenal ataupun mempunyai banyak teman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Gitu. Lalu bagaimana cara kamu mengelola waktu belajarmu untuk OSN dan waktu belajarmu untuk kegiatan sekolah? Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya di SMA Negeri 2 Purwokerto itu memiliki banyak sekali agenda, yaitu ada tugas-tugas ataupun mengajar materi-materi yang tertinggal. Jadi untuk saya bisa meminimalisir, mengimbangi antara akademik dan juga OSN ini, biasanya saya mempelajari OSN itu ketika weekend atau ketika Sabtu ataupun Minggu. Dan juga saya biasanya mempelajarinya ketika libur semester, yaitu selang waktu 2 minggu saya mempelajari materi-materi OSN saat itu. Kemudian juga apabila waktu OSN itu sudah semakin mendekat, saya biasanya memiliki belajar mandiri dengan program-program yang ada di sekolah. Jadi kalau misalnya program sekolah itu kan ada karantina mandiri. Nah, di dalam karantina itu saya biasanya fokus hanya untuk mempelajari mapel OSN itu saja. Jadi tidak memikirkan mapel-mapel yang ada di sekolah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya apa momen paling berkesan selama mengikuti ajang perlombaan tersebut, Zaki? Paling momen yang paling berkesan adalah ada pada saat sebelum OSN, saya mengikuti berbagai pelatihan. Jadi di dalam pelatihan tersebut saya juga memiliki beberapa relasi pertemanan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Karena itu merupakan momen yang paling berkesan bagi saya. Kemudian saat pelaksanaannya sendiri ada berbagai pengalaman-pengalaman yang berkesan, seperti mungkin keberangkatan dari Semarang ke Jakarta itu kan menggunakan pesawat. Itu merupakan pengalaman yang berkesan bagi saya. Kemudian pada tes pertama juga tes kedua, yaitu ada tes teori dan juga tes praktikum, itu juga merupakan pengalaman yang paling berkesan. Dan juga ada agenda untuk jalan-jalan ke Dufan waktu itu bersama dengan teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia. Jadi seperti itu.
Baiklah, untuk tantangan terbesar bagi Zaki ini apa selama proses persiapan OSN-nya itu? Pasti tantangannya yaitu yang pertama adalah karena materi OSN ini tidak bisa dipelajari hanya lewat dari Google saja. Jadi kita harus mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang ada untuk bisa memaksimalkan diri untuk mengikuti OSN. Kemudian tantangan terbesar lainnya adalah karena pesaing kita mungkin sudah jauh-jauh hari untuk mempelajari OSN ini. Mungkin ada yang kelas 11, dia ikut ketika waktu kelas 10. Jadi pastinya itu akan sangat berat bagi kita untuk bisa menyaingi pesaing-pesaing tersebut. Gitu sih. Lalu dari Zaki sendiri, apakah ada sosok yang menjadi pelopor untuk kamu semangat mengejar cita-citamu di bidang sains ini? Pastinya ada, yaitu ada salah satu medalis gold absolute di bidang kimia tahun 2023, yaitu ada Mas Aryo Razak, dan juga ada absolute juga KSR tahun 2024 ini, yaitu ada Sultan El Shirazi. Itu merupakan salah satu panutan saya untuk bisa menjadi medalis di OSN kimia. Nah, kalau buat cara belajar Zaki sendiri itu lebih suka sendiri atau berkelompok ya? Dan juga kenapa bisa suka cara belajar seperti itu? Mungkin tergantung pada kondisi kegiatannya sendiri. Kalau misalnya pada saat saya mempelajari materi-materi yang OSN, saya lebih suka untuk memahaminya sendiri terlebih dahulu. Saya lebih suka untuk mendalaminya, kemudian mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Kemudian kalau misalnya pada saat membahas soal-soal, saya lebih suka untuk kegiatan bersama-sama. Karena pada saat kita membahas suatu soal itu, saya bisa mendapatkan beberapa insight baru dan juga cara pengerjaan yang paling efisien untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi tergantung pada kegiatannya sendiri, seperti itu. Lalu bagaimana cara Zaki dalam menghadapi soal-soal sulit yang muncul dalam OSN? Apakah memiliki pendekatan khusus terhadap soal-soal tersebut? Pastinya karena soal OSN ini tergolong sulit dan juga banyak sekali variasi-variasinya, pastinya persiapan yang bisa kita lakukan adalah melakukan sebanyak mungkin latihan-latihan soal, baik itu dari tingkat OSK, OSP ataupun OSN atau bahkan internasional sekalipun. Nah, setelah kita melakukan berbagai latihan-latihan soal itu, kalaupun kita tidak bisa mengerjakan, saya biasanya itu melanjut ke soal-soal lain yang lebih mudah. Karena apa? Karena sejatinya OSN itu bukan berlomba-lomba untuk melaksanakan soal yang susah, mengerjakan soal yang susah, namun berlomba-lomba untuk mendapatkan poin yang terbanyak. Seperti itu. Ya, cukup sekian dari kami. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Baiklah, sampai jumpa. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik pemirsa Semada, itulah tadi hasil dari wawancara dengan narasumber terkait yang bernama Fairuz Zaki Widodo. Semoga hal ini dapat menambah wawasan kalian dan juga motivasi kalian untuk dapat meniru bagaimana cara siswa dan siswi SMA Negeri 2 Purwokerto mendapatkan apa yang mereka inginkan dan juga mengusahakan untuk dapat mengikuti dan juga lolos dalam ajang kompetensi bergengsi. Terima kasih, selamat siang semuanya.